Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Isa Sora dengan NIM 22402048. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN bab 1 sampai dengan 6. Yang pertama adalah negara, sistem, dan ideologi. Bab pertama, pengertian negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Tujuan negara yaitu memperluas kekuasaan semata-mata. B. Menyelenggarakan ketertiban hukum. C. Mencapai kesejahteraan umum. Unsur-unsur mutlak negara, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. B. Untuk unsur manusia atau umat masyarakat. C. Unsur organisasi atau tata kerjasama. B. Sistem negara. Sistem negara adalah suatu tatanan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang C. Ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, mengandung arti mengetahui, pikiran, melihat dengan budi, kata logos mengandung arti gagasan. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ideologi tertutup, yang kedua ideologi terbuka. Sistem pemerintahan dan ideologi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. UUD 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik seperti Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Bab 2. Pancasila. Sejarah Pancasila berasal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik pada 1 Maret 1945. Dibentukkanlah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. A. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad, dalam bahasa Pancasila memiliki dua macam arti leksikal, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya batu alas dasar peraturan tingkah laku yang baik senonoh. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari Pancasila yang memiliki arti secara dasar yang memiliki 5 unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. B. Korelasi Pancasila dengan agama. Kedudukan Pancasila. Maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa bunyi Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 3. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia dan ditulis dengan lambang Garuda Pancasila. Bhinneka artinya macam-macam atau ragam. Tunggal adalah satu dan Ika adalah itu, sedangkan makna Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap sama. Keanekaragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman bangsa Indonesia, keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman kepulauan. Bab 4. NKRI. Bahaya radikalisme terorisme. Kata radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu radikal dan isme. Radikal mempunyai makna sebagai ekstrem
ekstrem atau fanatik. Kata Islam bermakna suatu paham atau ideologi. Radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan ini dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. 2. Terorisme dikenal masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin terrere, berarti gemetaran, dan yang berarti segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme: 1. Faktor pemikiran, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor politik, 4. Faktor sosial, 5. Faktor psikologis, 6. Faktor pendidikan. Contoh kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia: 1. Bom Bali, 2. ISIS, 3. Pengoboman tempat ibadah, 4. Perampokan bank niaga di Medan. Bab 5. Konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Istilah konstitusi secara berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk, yang pemakaian berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah bahasa Belandanya grondwet. Perkataan wet diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Fungsi konstitusi sebagai berikut. 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Di dalam pembukaan UUD 1945 juga terkandung 4 pokok pikiran yang digunakan sebagai cita-cita hukum bagi penyelenggara negara Republik Indonesia. 4 pokok pikiran yang dimaksud adalah: 1. Pokok pikiran negara kesatuan, 2. Pokok pikiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat, 3. Pokok pikiran negara yang berkedaulatan. Bab 6. Identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, di antaranya: 1. Pola perilaku, 2. Lambang. Lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. 3. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 4. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional: 1. Primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.